حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita bisa melanjutkan dengan kajian rutin setiap Ahad di pekan kedua, kajian kitab Al-Kabair. Kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-71. Dosa besar yang ke-71 itu berarti tinggal 5 dosa besar lagi selesai pembahasan kitab Al-Kabair. Karena Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab ini ada 76 dosa besar. Ada 76 dan kita sudah masuk pada pembahasan ke-71. Para hadirin yang saya muliakan, dosa besar yang ke-71 ini man'u fadlil ma'. Menahan kelebihan air yang dimiliki. Apa yang dimaksud kelebihan air? Yang dimaksud kelebihan air di sini adalah kelebihan air yang ditemukan oleh seseorang di tempat yang terbuka atau di padang pasir. Air yang ditemukan itu dia gunakan dan kelebihannya tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang dilarang dan yang dimaksud dalam pembahasan kita. Jadi air yang ditemukan oleh seseorang, ya, kalau dulu itu di padang pasir atau di tempat-tempat terbuka, ada ditemukan mungkin ghadir itu seperti ya sumur atau ya pokoknya sumber air lah. Dia menemukan, dia manfaatkan, lalu dia kuasai. Orang lain tidak boleh memanfaatkan. Maka ini perilaku yang mendatangkan dosa termasuk dosa besar. Tapi kalau air itu dimiliki oleh dia, sudah dibawa kekuasaannya karena usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan air itu, maka tidak termasuk dosa besar. Contohnya orang mengambil air kemudian mengemas. Ya, dia melakukan usaha-usaha untuk memiliki air itu. Ya, dan sudah menjadi miliknya dan dari usahanya, maka ini tidak termasuk. Maka seringkali muncul pertanyaannya, apa hukum menjual air kemasan? Ya, gak apa-apa, semua sepakat. Nanti kita akan membaca hadis ya, dalam bab ini, yang kenapa yang dilarang itu air yang ditemukan bukan dari hasil usahanya, nanti karena ada hadis yang menyatakan itu.
Jadi kalau orang kemudian di rumahnya umpamanya, dia ngebor sumur, ya buat sumur, ya tidak termasuk larangan ini. Dia tidak harus membuka rumahnya, ya tetangganya masuk keluar masuk boleh mengambil air, ya tidak. Ya karena itu sudah menjadi milik pribadi dan di tempat privasi, di tempat tinggalnya dia. Atau air-air yang sudah kemudian upayakan untuk dimiliki, ya seperti air kemasan, air yang ada di tangki umpama dia ambil, itu boleh untuk dijual. Ya seperti saudara-saudara kita yang jual di beberapa tempat itu kan ada orang jual air keliling, ya. Orang jual air keliling, itu gak termasuk hadis ini, Pak. Jangan kemudian dibawakan hadis ini, Mas, sampai ada boleh jualan air, Mas. Itu gratiskan aja itu. Ya, saya dengar pengajian di Al-Falah itu tapi dosa besar sampean, jangan. Ya, itu bukan termasuk itu. Karena dia sudah mengambil, dia sudah memindahkan air itu di tempat tertentu, di bawah kekuasaannya, di bawah kepemilikannya, maka ini tidak termasuk. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ini pertanyaan yang sifatnya untuk menafikan, yakni tidak ada yang bisa mengalirkan air jika Allah mengeringkan sumbernya. Ya. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu miliknya Allah dan Allah yang punya kuasa. Ini ayat mengingatkan kepada kita bahwa air yang mengalir, air yang kita dapatkan, itu yang mengalirkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengeringkan sumber-sumber air, tidak akan ada manusia mendapatkan air. Maka ketika kita mendapatkan air, kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah yang mengalirkan itu. Walaupun air itu mengalir karena ada upaya manusia, umpamanya pengeboran dan seterusnya. Tapi upaya-upaya itu tidak akan bisa mengalirkan air kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Karena segala sesuatu yang menggerakkan adalah Allah. Yang memiliki, menguasai, mengatur, menggerakkan, mendiamkan, menghidupkan, mematikan, menurunkan, menahan. Itu hanya Allah yang mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Manusia melakukan usaha, tapi penentunya siapa? Allah. Maka usaha apapun harus kita iringi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya melakukan ikhtiar yang Allah perintahkan, tapi hasilnya keluar atau tidak, turun atau tidak, itu Allah yang menentukan. Maka sekeras apapun usaha saya, ikhtiar saya, tetap hati tetap bergantung kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kemudian Nabi SAW bersabda, La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga dapat menghalanginya kepada rerumputan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat yang terbuka dia menemukan air, di situ ada rerumputan. Rerumputan itu biasanya digunakan digunakan sebagai tempat gembala. Ya.
gembala kambing dan unta, karena rerumputan sumber makan mereka. Kalau dilarang rerumputan itu mati, akhirnya binatang-binatang itu tidak mendapatkan asupan makanan. Ya, ini kata Nabi, jangan kamu menahan kelebihan air itu sehingga dapat menghalanginya kepada rerumputan. Rerumputan itu akhirnya rerumputan mati sehingga menghalangi makanan untuk binatang ternak. Nabi SAW juga bersabda, la tabi'u fadlal ma'. Janganlah kalian menjual air yang berlebih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Ini diistilahkan apa, Pak, dalam ilmu mustalahul hadis? Dari bulan. Ya. Silsilah perawi ini disebut apa ini? Rentetan perawi-perawi dari bulan. Sebut apa? Sanad. Ya, Masya Allah. Sanad. Jadi kalau kita membaca buku agama tentunya yang ada itu sanadnya sahih, itu berarti perawi-perawinya itu sahih. Sanad itu rentetan perawi itu. Dari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Sallam bersabda, "Man mana'a fadlal ma'i aw fadla kala'ihi, mana'ahu Allahu fadlahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menahan kelebihan air yang dimilikinya dan kelebihan rumput di sekitarnya, niscaya Allah akan menahan kemurahan Allah pada hari kiamat. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung amalan kita. Kita menahan kelebihan yang itu seharusnya milik haknya orang lain untuk memanfaatkan, maka Allah akan menahan rahmatnya di hari kiamat. Ya. Dan banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hambanya. Ya. Kemudian para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan tergantung amalnya dia, sesuai. Ya, maksudnya itu. Siapa yang memudahkan dimudahkan. Siapa yang menyulitkan disulitkan. Siapa yang membantu dibantu. Banyak hadis itu. Nabi SAW diantara Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. "Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah kama qala." Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan di dunia, terutama dalam pembayaran hutang, dia mudahkan, Allah akan mudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba. Siapa? Hamba siapa? Hamba yang membantu saudaranya. Maka hati-hati dalam memperlakukan hamba-hamba Allah. Karena dengan itu Allah memperlakukan kita. Siapa yang memudahkan dimudahkan. Mempersulit dipersulit. Ini diantara contohnya. Orang yang menahan kelebihan air, ya, di padang pasir dia mendapatkan itu, dia tahan orang lain gak boleh menikmati, tidak boleh mendapatkan, maka hati-hati. Di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan fadlahu. Ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di hari kiamat, Pak? Karena itulah saat yang kita sangat-sangat butuh karunia Allah. Lebih kita butuhkan daripada di dunia. Ya. Jadi kalau Allah larang di hari kiamat itu ancaman yang berat. Gitu. Seluruh manusia membutuhkan rahmat karunia di hari kiamat. Di dunia kita butuh, di hari kiamat kita lebih butuh lagi. Karena disitulah, ya, nasib
akhir kehidupan kita ditentukan. Di hari akhirat itulah hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada tempat ketiga. Maka ini ancaman yang menakutkan kalau Allah menahan fadlahu. Kenapa? Karena di dunia kita semena-mena. Di dunia kita menahan hak-hak orang lain. Di dunia kita merampas hak orang lain. Di hari di mana kita membutuhkan kasih sayang Allah, karunia Allah, kita justru tidak mendapatkan. Kenapa? Kita memperlakukan hamba Allah dengan cara seperti itu. Ya. Kan tidak adil kalau orang yang menahan haknya orang lain di hari kiamat tuh disamakan dengan orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Serta bagi mereka siksa yang pedih. Yaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air di tanah lapang. Ya. Bahasa hadis yaitu bil falat. Falat itu tanah lapang, padang pasir. Dia dapat kelebihan air. Bil falati yamna'uhu ibnu sabil. Namun dia menahannya dari para musafir. Orang-orang musafir datang, ada air, itu menjadi sumber air satu-satunya, ditahan, nggak boleh. Kalau sampean mau dapat air ini, sampean harus bayar dulu. Wani piro. Ya. Sampean harus bayar. Orang seperti ini di hari kiamat Allah tidak akan mengajaknya berbicara. Allah tidak melihat mereka. Ya. Itu artinya apa? Pasti tidak mendapatkan ampunan. Dan hadis ini yang menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa melarang kelebihan air dalam konteks ini. Wa rajulun bay'al imama la yubay'uhu illa lidunya. Yang kedua, seseorang yang membaiat seorang pemimpin. Pemimpin di sini pemimpin tertinggi, ya, pemimpin negara, dia membaiat. Baiat itu janji setia untuk taat. Ya, karena di dalam Islam ketika ada pemimpin tertinggi, itu rakyatnya membaiat, janji taat. Pemimpin berjanji, rakyat juga berjanji. Pemimpin berjanji untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin sebagaimana yang diamanatkan kepadanya. Rakyat juga berjanji untuk patuh, taat, dan mengikuti aturan. Dua-duanya harus komitmen untuk menjalankan fungsi masing-masing. Itu baiat dalam Islam, ya. Dan kalau ada kata-kata baiat itu bukan baiat, mohon maaf, kepada kelompok-kelompok, bukan. Tapi baiat kepada pemimpin tertinggi. Orang yang membaiat pemimpinnya, namun dia tidak membaiatnya melainkan karena keduniaan. Jika dia memberinya sebagian dari dunia, maka dia menepati baiatnya. Namun jika dia tidak memberikan dunia, maka dia tidak menepatinya. Ya. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu berdasarkan kemaslahatan dirinya. Kalau dia dapat dunia, dia taat. Kalau tidak dapat, dia tidak mau taat. Ya. Jadi baiatnya itu, mohon maaf, untuk mengeruk kepentingan pribadinya. Ya. Kayak orang masuk umpamanya jadi menteri, jadi penganu presiden. Ya tujuannya ya untuk memperkaya diri, Pak. Sehingga kalau sumber-sumber haramnya ditutup, marah dia. Tak mau taat dia. Melakukan upaya-upaya menjatuhkan siapa yang menutup sumber-sumber haramnya itu. Ya. Karena orang jahat itu kan walaupun sudah digaji masih cari sumber-sumber penghasilan yang lain. Yang itulah sumber-sumber yang haram. Ya. Proyek-proyek yang tidak halal. Ya. Jadi dia patuh, dia menunjukkan kepatuhan. Dia menunjukkan kepatuhan itu ada agenda tersembunyi. Apa? Kemaslahatan agar dia dapat
dunia. Artinya apa? Dia patuh kepada pemimpin bukan sebagai rakyat yang ingin menjaga negara, tapi semata-mata ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Cirinya apa? Kalau tidak dapat, marah dia. Dia tidak mau taat. Ya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, dan seorang yang menjual suatu barang kepada seseorang setelah sholat asar, kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mengambilnya dengan harga segini dan segini, lalu pembeli membenarkannya, akan tetapi sebenarnya dia bohong. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, orang yang jualan dengan kebohongan. Kenapa disebut setelah sholat asar? Apakah kalau setelah bohong, setelah sholat subuh gak apa-apa? Bukan. Ya, sama dosanya, dosa besar. Tapi kenapa sholat asar? Karena sholat asar itu sholat yang sangat diagungkan. Penyebutan sholat asar. Ya, Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggalkan satu kali sholat asar, maka akan gugur amal-amalnya. Para ulama menjelaskan gugur amalnya itu amal pada hari itu semuanya tidak dianggap. Kalau dia meninggalkan satu sholat asar. Ya. Memang ada keistimewaan dan itulah tempat berkumpulnya para malaikat. Waktu berkumpulnya malaikat. Waktu asar dan waktu subuh. Orang habis sholat dusta. Wah itu berat itu Pak. Seharusnya orang habis sholat itu ibadahnya membuat dia lebih jujur. Ini orang yang bersumpah. Barang saya ini saya hanya dapat keuntungan 5.000 Pak. Demi Allah 5.000 Pak. Ya, bahkan demi Allahnya tidak sekali, berkali-kali Pak. Padahal keuntungannya tidak 5.000, 50.000. Ya, orang seperti ini dicampakkan di hari kiamat. Dia penipu. Dia menipu manusia dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ikhwani fillah. وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. Dan seseorang yang menahan kelebihan air yang dimilikinya, maka Allah kelak berfirman pada hari ini, aku tahan karuniaku untukmu, sebagaimana kamu telah menahan kelebihan air yang bukan dari hasil tanganmu. Lam ta'mal yadak. Ya, kamu dapat sumber air bukan hasil usahamu, lalu kamu larang manusia. Ya. Dikuasai. Padahal itu di tempat-tempat yang orang berhak untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, pesan moralnya ikhwan, bahwa di sini seorang muslim itu tidak boleh egois. Ya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, apalagi kenikmatan itu bukan dari jeripayah, tiba-tiba dapat Pak, ya berbagi. Dia boleh mengambil untuk dirinya, tapi jangan menahan kelebihan-kelebihan. Karena Islam itu dibangun di atas at-ta'awun ijtima'i, solidaritas sosial Pak. Orang yang mendapatkan kebaikan, maka dia pun hendaknya memiliki keinginan untuk berbagi kebaikan itu dengan yang lain. Sehingga ada larangan keras kita menahan barang-barang yang sifatnya murah. Kita menahan tidak mau meminjamkan kepada orang yang membutuhkan, padahal itu barang murah. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.